Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 untuk terus mengizinkan diri kita diisi firman Tuhan untuk kita bangkit, bergerak, dan berdampak. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kitab Amsal pasal 20 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Dalam beberapa terjemahan, saya akan membacakan untuk kita dapat mengerti arti dari ayat ini dengan lebih jelas. Terjemahan yang lama berkata begini, orang yang benar itu melakukan dirinya dengan tulus hati, berbahagialah kiranya segala anak-anaknya kemudian kelak. Pada bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan anak-anak beruntung jika mempunyai ayah yang baik dan hidup lurus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini, anak-anak dalam suatu keluarga pantas merasa beruntung bila ayah mereka hidup benar dan tidak bercela. Dalam terjemahan MILT dikatakan begini, orang benar akan berjalan dalam kejujurannya, diberkatilah anak-anak yang mengikutinya. Jadi kita menemukan bersih kelakuannya itu punya arti baik, benar, hidup lurus, hidup tidak bercela, hidup dengan jujur. Ya, ini adalah satu pengertian-pengertian yang dapat kita lihat. Dalam kata aslinya, kata bersih kelakuannya juga punya arti hidup berintegritas. Ini tema kita hari ini, integritas. Ternyata kita dapat melihat orang yang hidup punya integritas akan berpengaruh bagi keluarganya. Keluarganya diberkati, keluarganya beruntung, keluarganya memperoleh berkat, keluarganya memperoleh kebahagiaan. Jadi ternyata ada satu berkat yang luar biasa dari orang yang punya hidup berintegritas. Hidupnya akan berdampak. Dalam keluarga berdampaknya bagi anak-anak. Dan ini tentunya bukan hanya dampak dari seorang ayah yang punya integritas, tetapi juga seorang ibu dan juga setiap anggota-anggota keluarga. Satu prinsip yang kita bisa belajar, satu orang yang hidupnya integritas bisa berdampak bagi banyak orang yang lain. Sekali lagi, satu orang yang hidupnya punya integritas yang baik, hidupnya akan berdampak bagi banyak orang lain di sekitarnya. Jadi mari kita belajar hidup berintegritas itu apa. Satu penjelasan yang sederhana yang menurut saya kita bisa ingat, integritas itu adalah sama antara ucapan dan perilaku. Karena apa yang kita ucapkan itu juga kita lakukan. Bahkan mungkin juga sebaliknya bisa berlaku. Yang kita lakukan itu juga kita dapat ucapkan atau beritahukan. Karena firman Tuhan mengajarkan juga kepada kita prinsip ini supaya kita bisa satu, perkataan dan perbuatan. Jadi waktu kita mengatakan sesuatu itu kita juga melakukannya. Matius 5 ayat 37 memberi satu prinsip begini, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kita belajar, kita sebagai orang percaya bukan hanya bisa bicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita bicara tentang prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga bisa melakukannya dalam hidup kita. Nah, hari ini mari kita lihat bagaimana sih kita bisa hidup berintegritas. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa hidup berintegritas. Ya, mari kita melihat dua hal yang kita bisa ingat sebagai orang-orang yang ingin hidupnya berintegritas. Satu, dalam perkataan dan perbuatan. Nomor satu, harus ada komitmen. Komitmen itu artinya janji. Nah, janjinya itu kepada siapa? Nomor satu, tentunya kepada keluar dari diri kita sendiri. Aku akan berjanji pada diriku untuk lakukan ini. Dua, janjinya tentunya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan kebenaran-Mu. Aku berjanji kepadamu. Tiga, tentunya janji kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, komitmen itu harus keluar dari diri kita sendiri. Komitmen itu harusnya bentuknya
suatu pengabdian. Aku mau melakukan ini. Aku tidak akan menyerah untuk melakukan apa yang aku ketahui sebagai kebenaran. Waktu kita komit bahwa oh ini kebenaran, aku akan melakukannya. Jadi komitmen untuk apa? Komitmen untuk melakukan kebenaran. Nah, mari kita belajar satu tokoh dalam Alkitab yang hidupnya berintegritas dan kemudian dari integritasnya berdampak. Kejadian 6 ayat 9 mencatat demikian. Beginilah riwayat tentang Nuh. Di antara semua orang yang hidup pada masa itu, hanya Nuh yang hidupnya benar di mata Allah. Nuh bersekutu erat dengan Allah. Ini satu catatan sejarah firman Allah yang sangat luar biasa. Dalam hidup sezamannya, pada masa itu, Tuhan melihat hanya satu orang yang hidupnya berintegritas. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau kita hidup di era sekarang, lalu Tuhan lihat cuma satu orang yang hidupnya berintegritas. Tentunya itu sesuatu yang juga menjadi ironis ya. Tetapi ternyata kita belajar Alkitab mencatat Tuhan itu melihat hidup orang-orang. Integritas itu mulai dari komitmen, dan komitmen itu di dalam diri. Dan ternyata Tuhan melihat sampai ke dalam dasar hati. Nah, Nuh didapati Tuhan hidup berintegritas. Ya, dicatat dalam firman Allah, hidupnya itu benar. Jadi Nuh itu punya komitmen, aku mau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang juga memegang prinsip ini. Kalau kita mau jadi orang yang berintegritas, mari kita punya komitmen, satu usaha untuk mengikat diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Nuh itu mau berkomitmen, aku mau lakukan hidup benar. Itu sebabnya ayat ini berkata Nuh bersekutu erat dengan Allah. Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita rindu kebenaran-kebenaran Tuhan, Tuhan juga akan memberikan kebenarannya. Kita nggak selalu hidup benar. Kita kadang-kadang bisa tergoda karena kelemahan kita untuk kemudian tidak komit, tidak setia dalam apa yang kita lakukan. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan, meminta kemurahan Tuhan supaya kita dapat terus mengerti kebenaran-kebenarannya, supaya kita dapat mengerti, kita dapat firman Tuhan lalu melakukannya. Ya, jadi yang kita baca pada ayat 6, ayat 9, Nuh itu hidup benar, bersekutu erat. Itu sebabnya Tuhan memberitahu dia apa yang harus dilakukan. Di tengah situasi yang waktu itu sangat sulit, firman Tuhan datang kepada Nuh ya untuk membuat bahtera. Dan mari kita lihat apa yang Nuh lakukan tercatat dalam firman Tuhan. Kejadian 6 ayat 22 mencatat begini. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ketika Nuh punya komitmen untuk melakukan janji dalam hidupnya, aku mau melakukan kehendak Tuhan, itu janji keluar dari dirinya sendiri, janji kepada Allah, dia kemudian melakukannya. Inilah yang namanya komitmen. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita jadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam dunia ini, masa ini susah, masa ini tidak mudah. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang komitmen di tengah dunia yang penuh dengan ketidakjujuran, ya, dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Mari kita punya komitmen, Tuhan, aku mau hidup dalam kebenaran-Mu. Nanti Tuhan akan tunjukkan, ayo lakukan ini, ayo lakukan ini. Sekali lagi, meskipun itu tidak mudah, tetap jujur di dunia yang penuh kepalsuan, tetap setia di dunia yang penuh dengan ketidaksetiaan ini. Itu tidak mudah. Tapi waktu kita punya komitmen, tidak, aku akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Meskipun itu sulit. Ya, saya percaya itu akan membawa kita jadi orang-orang yang berintegritas. Nah, ini yang kita lihat juga terdapat di dalam Nuh. Dia punya komitmen dan itu sebabnya dia melakukannya. Firman Allah mencatat tepat seperti yang firman Allah tunjukkan. Jadi mari kita juga sama. Berdoa, Tuhan beri saya kemampuan untuk berkomitmen padamu, mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita dengarkan Renungan 79 setiap hari. Ada prinsip-prinsip firman Tuhan, mari lakukan itu dalam hidup kita, sehingga itu akan membuat kita melakukan kebenaran. 2, kalau kita mau hidup berintegritas, bukan hanya komitmen, tetapi kita konsisten. Konsisten itu artinya terus-menerus melakukannya.
Konsisten itu artinya bukan hanya hari ini melakukan, terus besok enggak, terus besok lagi melakukan, tetapi terus-menerus. Ya, Alkitab tidak secara khusus mencatat berapa lama yang dibutuhkan Nuh untuk bangun bahtera. Tapi Alkitab mencatat di Kejadian 5, dia itu membangun pertama kali disebutkan dalam kitab dia berusia 500 tahun. Tapi kemudian di dalam kitab Kejadian dituliskan dia masuk bahtera pada usia kira-kira 600 tahun. Setidaknya dari ayat ini kita lihat dibutuhkan sekitar jeda 100 tahun. Jadi kita melihat bahwa Nuh itu konsisten bangun bahtera. Dari dia dapat perintah untuk bangun bahtera, prosesnya bahkan kemudian kita lihat Kejadian, ya pasal-pasal berikutnya mencatat bahtera itu jadi. Jadi kita melihat Nuh itu konsisten melakukan kebenaran. Bapak Ibu, kadang-kadang waktu kita melakukan kebenaran ada godaan, berhenti aja. Itu tidak mudah. Ya, kita masing-masing berjuang untuk hal itu. Tapi mari kita belajar prinsip ini untuk kita lakukan dalam hidup kita. Konsisten melakukan. Waktu kita tahu ini kebenaran, lakukan terus. Waktu kita tahu kita harus jujur, lakukan terus. Di rumah, di pekerjaan, di usaha, lakukan terus. Waktu kita belajar prinsip harus disiplin, lakukan terus. Hari ini disiplin, besok disiplin. Waktu kita tahu prinsip-prinsip firman Tuhan harus melakukan kebaikan, kemarin baik, hari ini baik, besok baik. Konsisten lakukan itu terus. Waktu kita melakukan itu terus, ya, itu akan membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian apa yang kita katakan, apa yang kita taruh dalam hidup kita dapat menjadi sesuatu yang benar-benar kita lakukan. Dan akhirnya kita melihat ketika Nuh punya komitmen yang baik dan konsisten melakukannya, terus-menerus melakukannya, dia kemudian benar-benar menjadi pribadi yang berintegritas. Ya, dia melakukan dengan tepat apa yang firman Allah katakan dan apa yang tadi kita baca dalam Amsal 20. Orang yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Firman Allah mencatat di dalam kitab Kejadian, ketika dunia ini dimusnahkan dengan air bah, siapa yang selamat? Seluruh keluarga Nuh, istrinya, anaknya, dan mantunya. Keluarga mereka ada di dalam keluputan, kebahagiaan, ada di dalam mengalami berkat-berkat keselamatan. Karena itu mari kita belajar ketika seseorang hidup ya dengan integritas, itu memberi dampak bagi keluarganya, bagi orang lain. Jadi mari kita hari ini menyadari hidup kita ini punya pengaruh pada orang-orang lain. Tidak ada orang yang tidak punya pengaruh. Ketika kita bilang, aku nggak mau lakukan apa-apa, aku mau diam aja, aku mau males-malesan aja, aku nggak punya arti apa-apa, aku nggak bisa lakukan apa-apa, itu pun berdampak. Ketika orang melihat, wah dia kok nggak melakukan apa-apa, dia kok males, itu bisa berdampak bagi orang lain. Tapi sebaliknya juga ketika kita komitmen untuk lakukan hal yang baik, hal yang positif, itu pun berdampak. Jadi mari Bapak Ibu, kita ini hidupnya saling mempengaruhi, saling berdampak satu dengan yang lain. Mari kita belajar, aku mau punya komitmen untuk punya dampak yang baik. Aku akan konsisten, hidupku berintegritas supaya aku dapat melakukan hal-hal yang menjadi pengaruh yang baik. Dan mari kita belajar, komitmen kita, konsisten kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa komit? Bagaimana kita bisa konsisten? Waktu kita terus menyadari hubungan kita dengan Tuhan, terus terhubung dengan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita bisa berjalan dalam integritas. Tuhan yang menolong kita untuk tetap bisa jujur, tetap hidup benar. Jadi mari hari ini kita belajar minta pertolongan Tuhan. Setiap kita pribadi, bapak, ibu, suami, istri, anak-anak, mari kita minta Tuhan tolong supaya kita terus hidup di dalam integritas. Karena waktu kita punya integritas yang baik, hidup kita akan menjadi berkat, mengalami juga berkat. Mazmur 37 ayat 37 berkata begini, perhatikanlah orang yang tulus hati dan lihatlah orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai ada masa depan. Ketika hidup dengan tulus hati, dalam integritas, ada berkat bagi kita dan bagi orang-orang di sekeliling kita. Jadi hari ini, mari taruh dalam hidup kita, aku mau hidup dalam integritas yang baik, integritas yang benar dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan dari masalah dan lain-lain, mari salurkan di 0813
27420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk petunjuk firman-Mu, bahwa hidup kami dapat memberi dampak satu dengan yang lain. Waktu kami hidup dalam integritas yang benar, integritas yang baik. Kami mohon ampun, seringkali kami kurang bertanggung jawab atas hidup kami. Ampuni kami atas kelemahan-kelemahan kami. Ketika kami tidak komitmen, kami kurang berkonsisten dalam kebenaran-kebenaran yang harus kami lakukan. Tapi hari ini bangkitkan kembali kami untuk kami punya komitmen, kami punya konsisten dalam melakukan kebenaran Tuhan, sehingga hidup kami adalah hidup yang berintegritas, sama antara yang kami ucapkan dengan yang kami lakukan, sehingga hidup kami bisa berdampak, mulai dari keluarga kami, tempat bekerja kami, bahkan komunitas kami. Berkatilah kami seluruh keluarga GPDI LCD Magelang, hamba-hambamu, umat-umatmu, supaya kami hidup dalam integritas yang baik, supaya kami saling memberi pengaruh yang baik satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam hidup kami. Demikian juga Roh membantu seluruh keluarga GPDI LCD Magelang dalam kelemahan kami, sebab kami tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kami kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Terima kasih Bapa, mengucap syukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.